Halo, pernah nggak sih Anda perhatiin ada orang yang kayaknya bakal terus dukung kita apapun yang terjadi? Iya, sering ya nemu yang gitu. Tapi ada juga yang, wah gampang banget pergi pas keadaan lagi susah. Kayak hilang gitu aja. Betul, betul. Itu fenomena yang menarik sih buat dibahas. Nah, kali ini kita mau bedah bareng nih. Bab 4, judulnya Inspire Loyalty in Anyone, dari buku David J. Lieberman, How to Change Anybody. Kayaknya relevan banget ya sama tadi. Wah, Lieberman ya, bukunya memang banyak teknik psikologis praktis. Bab 4 ini spesifik soal loyalitas, kan? Iya, benar. Kita bakal kupas tuntas nih teknik-teknik psikologis yang katanya praktis banget buat bikin orang, entah itu teman, karyawan, pasangan, siapa aja deh jadi loyal sama kita. Atau sama perusahaan, atau tujuan kita gitu ya. Tepat. Intinya gimana caranya membangun ikatan kesetiaan yang kuat itu. Siap? Siap dong, menarik ini. Oke, mari kita gali lebih dalam. Nah, konsep pertama yang dibahas di buku ini langsung bikin saya mikir nih. Katanya loyalitas itu sangat tergantung kita merasa di dalam atau di luar sebuah kelompok. Ah, iya. Konsep insider versus outsider ya. Benar. Gimana maksudnya ya? Kok bisa perasaan di dalam atau di luar sepenting gitu? Kayak apa sih efeknya? Wah, ini fundamental banget sebetulnya. Manusia itu kan makhluk sosial ya. Kita punya kebutuhan dasar untuk merasa jadi bagian dari sesuatu, diterima, punya tempat. Oke, kebutuhan dasar. Nah, Lieberman menyoroti ini. Ketika kita merasa jadi orang dalam, kita otomatis merasa punya stake lah, punya kepentingan di kelompok itu. Jadi, lebih terikat. Jadi ada rasa memiliki gitu. Persis. Sebaliknya, kalau merasa jadi orang luar, ya gampang aja buat nggak peduli. Atau bahkan menentang kelompok itu, gitu kan? Oke, masuk akal. Jadi kuncinya adalah gimana caranya mengubah orang luar ini jadi merasa orang dalam tim kita. Nah, itu dia tantangannya. Terus gimana caranya biar efektif menurut Lieberman? Ada langkah konkretnya. Caranya, menurut buku ini cukup cerdik sih. Ada dua hal utama. Pertama, kasih mereka akses ke informasi yang nggak semua orang tahu. Oh, semacam bocoran eksklusif gitu. Iya, betul. Kayak info rahasia kecil-kecilan lah. Ini langsung bikin mereka merasa spesial dan yang penting dipercaya. Dipercaya ya, oke. Terus yang kedua? Kedua, kasih mereka sedikit wewenang atau tanggung jawab. Sekecil apapun nggak masalah, tapi yang penting ada peran dalam tim atau organisasi itu. Jadi bukan cuma tahu info rahasia, tapi juga merasa punya peran aktif ya. Tepat. Kombinasi antara informasi eksklusif dan sedikit kekuasaan atau peran ini yang bikin efeknya kuat. Gak abstrak gitu. Ada. Contohnya gini, misalkan Anda seorang manajer penjualan. Terus ada satu salesperson, kita sebut aja namanya Chris, yang loyalitasnya agak Anda ragukan nih. Oke, si Chris ini agak abu-abu loyalitasnya. Nah, Lieberman menyarankan, coba ajak Chris ngobrol empat mata. Suasananya santai aja, jangan formal-formal banget. Ngobrol santai oke, terus bilang apa? Terus bilang sesuatu kayak, Chris, gue mau kasih tahu nih, bakal ada beberapa perubahan penting di tim kita sebentar lagi. Langsung ke intinya ya. Iya, tapi dengan nada confiding gitu, kayak berbagi rahasia. Terus lanjut, kita hampir deal sama klien besar XYZ, dan terus terang kita mikir lo orang kunci nih buat mikirin gimana cara terbaik melayani mereka nanti. Wah, langsung dikasih peran penting gitu ya. Nah, terus tambahin lagi, ini belum jadi berita umum ya, jadi gue butuh lo bisa jaga rahasia dulu. Oke. Jadi si Chris ini langsung dikasih info rahasia, yaitu deal klien XYZ, dan sedikit kekuasaan atau peran penting, yaitu mikirin cara melayani klien itu. Efek psikologisnya gimana tuh jadinya ke si Chris? Nah, efeknya itu yang menarik. Secara psikologis, Chris langsung merasa naik kelas. Dia nggak lagi sekedar salesperson biasa kan? Iya, beda rasanya pasti. Dia jadi orang dalam yang dipercaya manajer, tahu info penting duluan, dan bahkan diberi tanggung jawab strategis. Nah, perasaan dihargai dan jadi bagian penting ini yang mengikat dia secara emosional. Jadi lebih susah buat dia buat katakanlah pindah ke kompetitor atau berbalik arah. Banget. Sulit buat dia secara psikologis untuk tiba-tiba berbalik melawan atau meninggalkan manajer atau tim yang udah memberinya status dan kepercayaan itu. Rasa memiliki dan penting itu kuat banget pengaruhnya. Gitu. Kebayang sih, merasa dibutuhkan dan dipercayai itu memang bisa bikin kita lebih nempel ya. Oke, itu teknik pertama, bikin jadi orang dalam. Terus, buku ini juga nunjukin cara lain yang nggak kalah kuat katanya. Apa tuh?
Yaitu gimana kita bisa bikin orang lain merasa jadi bagian dari sesuatu yang hebat. A part of greatness. Ini maksudnya gimana lagi nih? Kok hebat? Betul. Ini memanfaatkan dorongan alami kita yang lain lagi. Kita semua, sadar atau nggak sadar, cenderung ingin terhubung atau terasosiasi dengan sesuatu atau seseorang yang kita anggap hebat. Hebat dalam arti apa nih? Sukses, terkenal. Bisa jadi itu, tapi nggak harus selalu. Di sini hebat lebih ke arah punya integritas. Atau jadi pemenang dalam arti moral atau karakter. Kayak ada kebanggaan tersendiri gitu kalau kita jadi bagian dari sesuatu yang positif dan dikagumi gitu. Oh, jadi lebih ke nilai-nilai ya? Bukan cuma pencapaian materi? Nah, itu dia. Jadi caranya bukan berarti kita harus jadi orang paling sukses sedunia dulu. Terus gimana dong caranya? Caranya adalah dengan kita menunjukkan kehebatan itu lewat tindakan. Khususnya, tindakan yang menunjukkan integritas. Melakukan hal yang benar secara konsisten. Melakukan hal yang benar, terutama kapan? Terutama justru di saat-saat ada pilihan yang lebih gampang atau lebih menguntungkan buat diri sendiri, tapi mungkin kurang etis atau kurang benar. Nah, disitulah karakter kita diuji dan bisa bersinar. Jadi kehebatan di sini lebih ke karakter yang kuat dan berprinsip ya? Logi penggemar olahraga, pernah perhatiin nggak? Gimana tuh analoginya? Kalau tim kesayangannya menang, fans sering bilang apa? Kita menang, gitu kan? Pakai kita. Iya benar, kita. Tapi giliran timnya kalah, seringnya jadi mereka kalah. Atau wasitnya curang atau apalah. Pokoknya bukan kita lagi yang kalah. Haha, iya juga ya. Ada kecenderungan gitu. Nah, itu tendensi alami buat mengidentifikasi diri dengan kesuksesan dan menjaga jarak dari kegagalan. Lieberman bilang, dengan Anda konsisten menunjukkan integritas, Anda jadi semacam tim pemenang dari segi karakter. Jadi orang lain pengen ikut nempel ke kita gitu? Kurang lebih begitu. Orang lain jadi ingin ikut dalam kemenangan karakter Anda itu. Mereka mau terhubung dengan sesuatu yang luhur, yang bisa dibanggakan. Bukan karena disuruh, tapi karena mereka kagum dan ingin jadi bagian dari itu. Menarik. Contohnya gimana nih dalam kehidupan sehari-hari? Kadang kan susah ya menunjukkan integritas dalam skala besar gitu. Rasanya berat. Justru Lieberman ngasih contoh yang sederhana banget, yang bisa terjadi kapan aja. Misalnya, Anda lagi main game bareng teman-teman. Main game? Kayak board game atau apa? Iya, katakanlah Trivial Pursuit atau game sejenis yang ada tanya jawabnya. Terus, ada perdebatan soal jawaban teman Anda yang lain, benar atau salah menurut aturan mainnya. Oke, situasi yang sering terjadi lah ya. Nah, kalau Anda yakin seyakin-yakinnya bahwa jawaban teman Anda itu benar sesuai aturan atau fakta, ya dukung dia. Bela kebenaran versinya. Meskipun itu artinya tim kita sendiri jadi kalah atau dirugikan dalam permainan itu? Nah, justru itu poinnya. Ambil jalan luhur. Tunjukkan kalau buat Anda, kebenaran atau keadilan itu lebih penting daripada sekedar menang main game. Tunjukkan prinsip Anda. Wah, sesimpel itu ya. Kayak main game aja bisa jadi ajang bangun loyalitas. Serius nih? Serius. Kedengarannya sepele kan? Tapi efek psikologisnya nggak main-main, menurut Lieberman. Tindakan berprinsip kayak gitu, meskipun konteksnya coba permainan, bakal lebih nempel di ingatan orang daripada skor akhir permainannya. Jadi orang akan ingat karakter kita, bukan hasil gamenya. Tepat. Anda jadi dikenal sebagai orang yang punya karakter kuat, yang nggak mengorbankan prinsip demi keuntungan sesaat atau demi menang doang. Ini ngebangun rasa kagum dan hormat. Dan dari rasa hormat itu tumbuh loyalitas. Iya. Loyalitas yang tumbuh dari rasa hormat dan kekaguman, ini biasanya jauh lebih dalam dan tahan lama dibandingkan loyalitas karena katakanlah paksaan atau iming-iming materi semata. Orang secara sukarela ingin dekat dan setia sama orang yang mereka kagumi integritasnya. Gitu intinya. Menarik banget. Jadi orang dalam dan jadi bagian dari sesuatu yang hebat karena integritas kita. Dua cara yang beda tapi sama-sama kuat ya pendekatannya. Betul. Sama-sama mainin psikologi dasar manusia. Nah, ada lagi nih teknik ketiga yang dibahas. Sedikit demi sedikit atau little by little. Ini kayaknya saya pernah dengar deh istilahnya foot in the door. Itu bukan sih? Persis, itu dia konsep dasarnya. Teknik kaki di pintu ini memanfaatkan salah satu bias psikologis kita yang paling kuat, keinginan untuk konsisten. Konsisten ya? Maksudnya gimana tuh? Kita itu, secara naluriah, nggak suka terlihat plin-plan atau nggak konsisten sama apa yang udah pernah kita bilang atau lakukan sebelumnya. Rasanya nggak nyaman aja gitu secara internal.
Pengennya sih omongan sama tindakan kita sejalan terus. Oh, jadi kita berusaha menjaga citra diri kita sendiri gitu ya, biar kelihatan konsisten. Bisa dibilang gitu. Ada dorongan kuat untuk itu. Terus gimana cara pakainya buat bangun loyalitas? Minta tolong hal kecil dulu gitu? Benar sekali. Mulainya dari permintaan kecil. Sesuatu yang kemungkinan besar bakal disetujui sama orang itu. Contohnya apa permintaan kecilnya? Macam-macam. Bisa minta partisipasi kecil dalam suatu acara. Minta komitmen kecil buat dukung ide kita. Atau sekedar minta dukungan kecil lainnya terhadap Anda, ide Anda, atau perusahaan Anda. Oke, minta sesuatu yang gampang diiyakan dulu. Terus apa yang terjadi setelah mereka bilang iya? Nah, begitu mereka setuju dan melakukannya, bagian melakukannya ini penting secara psikologis. Mereka jadi lebih terbuka untuk permintaan yang lebih besar berikutnya. Lebih mungkin bilang iya lagi gitu. Iya, asalkan permintaan berikutnya itu masih sejalan atau konsisten dengan komitmen awal mereka. Jangan tiba-tiba minta yang beda banget arahnya. Kenapa bisa gitu ya? Kok cuma karena udah setuju sama hal kecil di awal, jadi lebih gampang setuju sama hal besar berikutnya? Apa yang terjadi di dalam pikiran mereka? Logikanya gimana? Nah, ini bagian psikologisnya yang menarik. Waktu seseorang setuju dan melakukan tindakan kecil itu, tanpa sadar, mereka mulai menyesuaikan pandangan atau sikap mereka tentang diri mereka sendiri. Supaya apa? Supaya konsisten dengan tindakan yang baru aja mereka lakukan itu. Menyesuaikan pandangan diri, maksudnya? Ada perubahan cara pandang terhadap diri sendiri. Betul. Jadi pas Anda datang lagi dengan permintaan yang sedikit lebih besar tapi masih nyambung soal lingkungan misalnya, ikut aksi bersih-bersih sungai di akhir pekan, menolak permintaan itu akan terasa nggak konsisten dengan citra diri baru yang udah mereka bentuk tadi. Jadi kayak mengingkari diri sendiri gitu ya rasanya. Persis. Rasanya nggak enak, nggak nyaman. Makanya lebih mudah buat bilang iya lagi supaya tetap konsisten. Oh, jadi mereka kayak meyakinkan diri sendiri bahwa mereka memang mendukung kita ya gara-gara tindakan kecil di awal itu. Menarik, menarik. Bisa dibilang begitu. Ditambah lagi ada faktor lain, perasaan investasi. Investasi maksudnya udah keluar modal? Ya, meskipun cuma investasi kecil berupa waktu, tenaga, atau mungkin emosi di awal, itu udah jadi semacam modal yang tertanam. Mundur atau menolak permintaan berikutnya, itu rasanya kayak menyia-nyiakan investasi awal itu. Jadi sayang gitu ya sama modal yang udah keluar? Betul. Secara psikologis, kita cenderung enggan melakukannya. Makanya, lebih mudah untuk terus maju. Dalam arti, setuju dengan permintaan lebih besar. Daripada mundur dan merasa nggak konsisten, atau merasa rugi karena investasi awalnya jadi sia-sia. Paham, paham. Contoh konkretnya gimana nih buat bangun loyalitas, misalnya ke pelanggan, biar lebih aplikatif gitu? Lieberman ngasih contoh bagus nih di bukunya. Jangan cuma fokus jualan produk ke pelanggan, terus udah. Terus ngapain dong? Coba libatkan mereka lebih jauh, tapi ya itu tadi, sedikit demi sedikit. Misalnya, undang mereka ke acara gathering kecil perusahaan. Santai aja acaranya. Oke, undang ke acara, terus apa lagi? Minta masukan mereka buat perbaikan produk atau layanan. Tanyain pendapat mereka. Ini bikin mereka merasa didengarkan, merasa jadi bagian dari pengembangan. Bener juga. Terus? Kalau mereka kelihatan puas sama produk atau layanan kita, coba deh minta referensi ke teman atau kolega mereka. Itu juga bentuk komitmen kecil kan? Iya, betul. Atau kenalin mereka secara personal ke beberapa karyawan kunci Anda. Biar mereka merasa lebih kenal sama perusahaan kita, bukan cuma sama produknya. Oke, jadi setiap interaksi kecil itu kayak nambahin lapisan keterikatan ya? Sedikit demi sedikit ngebangun hubungan. Tepat sekali. Setiap ya kecil dari pelanggan itu, setiap partisipasi kecil mereka, itu membangun momentum internal. Pelanggan yang udah meluangkan waktu datang ke acara Anda, udah repot ngasih masukan, atau bahkan cuma ngobrol santai sama karyawan Anda, secara emosional jadi lebih terikat. Jadi lebih susah buat pindah ke lain hati gitu ya? Iya. Nggak gampang buat mereka pindah ke kompetitor, karena mereka harus membenarkan pada diri sendiri kenapa mereka meninggalkan sesuatu yang udah mereka investasikan waktu dan perhatiannya. Konsistensi internal ini yang mendorong mereka untuk tetap loyal. Kadang, anehnya bahkan meskipun ada tawaran lain yang di atas kertas kelihatan lebih bagus atau lebih murah. Loyalitasnya udah beda level. Paham, paham. Jadi konsistensi ini kuncinya ya di teknik ketiga. Menarik banget. Nah, kita sampai ke teknik terakhir nih ya yang dibahas di bab ini. Judulnya Kekuatan Kerendahan Hati atau The Power of Humility. Wah, humility ya.
Iya, ini agak kontraintuitif ya rasanya. Biasanya kan orang mikir pemimpin atau orang yang mau diikuti itu harus kelihatan kuat, hebat, nggak ada celah gitu. Kok ini malah disuruh rendah hati? Bukannya kelihatan lemah nanti? Justru itu poin pentingnya Lieberman. Dia ngasih contoh terkenal soal Presiden Kennedy. Masih ingat nggak kasus Teluk Babi? Invasi ke Kuba yang gagal itu ya? Iya, ingat. Kenapa emang? Nah, setelah kegagalan total itu, Kennedy kan secara terbuka di depan publik mengakui kesalahannya. Dia nggak nyalahin orang lain, dia ambil tanggung jawab penuh. Oke, dia ngaku salah. Terus efeknya? Anehnya, atau mungkin nggak aneh juga, rating popularitasnya justru naik setelah pengakuan itu. Naik kok bisa? Padahal kan gagal total. Kenapa? Karena dengan mengakui kesalahan secara jujur, dia menunjukkan sisi manusiawi. Dia menunjukkan tanggung jawab, dan ya itu tadi, kerendahan hati. Orang jadi lebih respek dan merasa lebih terhubung sama dia sebagai manusia, bukan cuma sebagai presiden yang sempurna. Oh, jadi pengakuan salah itu malah bikin orang simpati dan respek ya? Betul. Intinya, menurut Lieberman, orang itu nggak akan benar-benar loyal dalam jangka panjang sama pemimpin atau figur yang arogan, yang egois, yang merasa paling benar sendiri dan nggak pernah mau ngaku salah. Kerendahan hati yang tulus itu justru sumber kekuatan yang luar biasa untuk menginspirasi loyalitas sejati. Loyalitas yang datang dari hati. Oke, jadi kerendahan hati itu bukan kelemahan, tapi justru sumber kekuatan ya? Menarik cara pandangnya. Terus, gimana cara menunjukkan kerendahan hati yang efektif ini, menurut buku ini? Ada tipsnya nggak, biar nggak salah kaprah? Ada 6 cara spesifik yang disarankan Lieberman untuk mempraktekkan kerendahan hati yang bisa membangun loyalitas. Mau dibahas satu-satu? Boleh banget. Apa aja tuh 6 cara itu? Oke. Pertama, jangan gengsi atau ragu melakukan pekerjaan yang mungkin dianggap rendah atau bukan level Anda. Contohnya gimana tuh? Contoh klasiknya, CEO yang nggak ragu mungut sampah di lantai pabrik kalau dia lihat ada sampah, atau ikut bantu angkat barang kalau memang lagi butuh tenaga. Tindakan kayak gini, nunjukin kalau Anda rela berkorban demi tujuan bersama dan nggak merasa lebih tinggi dari orang lain di tim. Nggak jaim lah istilahnya. Oke, yang pertama soal tindakan nyata, nggak gengsi. Yang kedua? Kedua, selalu jujur. Ini penting banget. Kebohongan itu pada dasarnya adalah bentuk arogansi kita. Merasa berhak memanipulasi kebenaran demi kepentingan diri sendiri atau untuk menutupi sesuatu. Jadi, bohong itu sama dengan arogan ya? Iya, secara nggak langsung. Sebaliknya, kejujuran, meskipun kadang beritanya nggak enak didengar atau pahit, itu membangun fondasi kepercayaan yang esensial banget buat loyalitas. Kejujuran juga menunjukkan Anda menghargai orang lain dengan memberi mereka kebenaran apa adanya. Setuju, jujur itu kunci trust. Lanjut, yang ketiga. Ketiga, ini nyambung sama kasus Kennedy tadi, akui kalau Anda salah. Jangan pernah malu atau takut ngaku salah. Kenapa ini penting banget? Karena ini nunjukin tanggung jawab dan kerendahan hati yang luar biasa. Nggak ada orang yang mau ikut pemimpin yang sok sempurna dan nggak pernah bisa salah. Orang malah curiga kan sama yang begitu. Mengakui kesalahan justru bikin orang lebih respek karena Anda kelihatan manusiawi dan bertanggung jawab. Bener juga. Yang keempat apa? Keempat, ini mirip tapi sedikit beda. Akui kalau Anda nggak tahu. Jangan jadi orang yang sok tahu semua hal. Oh, jangan pretending gitu ya? Iya, kalau ditanya sesuatu dan memang nggak tahu jawabannya, ya bilang aja nggak tahu. Tapi mungkin bisa cari tahu bareng atau tanya ke yang lebih ahli. Mengakui ketidaktahuan pada satu bidang justru bikin kredibilitas Anda naik loh pas Anda memang bicara di bidang yang Anda kuasai. Orang jadi lebih percaya pas Anda beneran punya jawaban. Karena mereka tahu Anda nggak akan ngarang kalau nggak tahu. Masuk akal. Jadi lebih otentik ya? Oke, kelima. Kelima, hormati semua orang. Terutama mereka yang kelihatannya nggak bisa kasih keuntungan apa-apa buat Anda secara langsung. Wah, ini dalam nih. Maksudnya gimana? Cara Anda memperlakukan petugas kebersihan di kantor, pelayan di restoran, atau staf junior yang baru masuk, itu nunjukin karakter asli Anda loh. Kebesaran hati seseorang seringkali terlihat dari cara dia berinteraksi dengan orang yang nggak penting menurut ukuran duniawi. Orang lain, terutama tim Anda, pasti memperhatikan ini, dan mereka akan lebih respek pada orang yang konsisten baik ke semua orang. Bener banget. Karakter asli kelihatan pas nggak ada kepentingan langsung ya. Oke, terakhir. Yang keenam. Keenam, dan ini juga krusial, bagi kredit atau penghargaan. Kalau ada kesuksesan tim atau proyek, jangan ambil semua pujian buat diri sendiri, meskipun Anda pemimpinnya. Harus gimana dong? Selalu sebut dan akui kontribusi orang lain dalam kesuksesan itu, sekecil apapun peran mereka. Ucapkan terima kasih secara spesifik. Ini bikin orang merasa dihargai.
merasa kerja kerasnya diakui, dan jadi merasa lebih jadi bagian dari kesuksesan bersama. Ini ngebangun moral dan loyalitas tim banget. 6 poin yang kuat banget ya. Mulai dari nggak gengsi, jujur, ngaku salah, ngaku nggak tahu, hormat ke semua, sampai bagi kredit. Dan kalau dipikir-pikir, semuanya terasa otentik ya, bukan kayak trik manipulatif gitu. Betul sekali. Itu kuncinya. Kerendahan hati dalam konteks ini bukan soal merendahkan diri sendiri atau punya self-esteem rendah. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini memproyeksikan kekuatan karakter yang tenang, integritas yang kokoh, dan kepercayaan diri yang sejati. Kepercayaan diri yang nggak perlu pamer ya. Tepat. Kepercayaan diri yang nggak perlu meninggikan diri sendiri dengan merendahkan orang lain. Atau nggak perlu selalu benar. Beda banget sama figur yang arogan atau narsis yang rasanya penuh banget sama dirinya sendiri sampai nggak ada ruang buat orang lain di sekitarnya. Jadi kerendahan hati itu malah menciptakan ruang. Iya, kerendahan hati justru menciptakan ruang itu. Ruang di mana orang lain merasa aman untuk jadi diri sendiri, merasa dihargai kontribusinya, merasa didengarkan. Dan di ruang itulah loyalitas bisa tumbuh subur secara alami. Kekuatan kosong dari ego inilah yang secara natural menarik dan mempertahankan loyalitas jangka panjang. Gitu kira-kira filosofinya. Oke, jadi kalau dirangkum nih, 4 kunci utama dari bab 4 buku Lieberman buat bangun loyalitas itu, pertama, tarik orang jadi orang dalam. Caranya, kasih info eksklusif dan sedikit peran atau wewenang. Betul, biar merasa spesial dan dilibatkan. Kedua, tunjukkan integritas yang konsisten biar orang merasa jadi bagian dari sesuatu yang hebat. Jadi orang kagum dan mau ikut. Yap, jadi role model karakter. Ketiga, manfaatkan dorongan konsistensi dengan minta komitmen bertahap. Mulai dari yang kecil dulu, foot in the door. Biar mereka meyakinkan diri sendiri dan merasa udah investasi. Dan keempat, yang barusan kita bahas panjang lebar, praktekkan kekuatan kerendahan hati lewat 6 cara tadi. Nggak gengsi, jujur, ngaku salah, ngaku nggak tahu, hormati semua orang, dan bagi kredit. 6 pilar kerendahan hati yang otentik. Lengkap banget ya 4 teknik ini. Dan penting buat diingat juga nih, di balik keempat teknik ini ada mesin psikologis kuat yang bekerja di dalam diri manusia. Kita perlu paham itu juga. Mesin psikologis, maksudnya? Ya, kayak kebutuhan dasar kita buat merasa penting, merasa dihargai, dan merasa jadi bagian dari kelompok. Itu kan penggerak kuat banget. Oke, kebutuhan dasar. Terus apa lagi? Ada juga tarikan alami kita ke arah kebaikan dan integritas. Kita cenderung kagum sama orang yang berprinsip. Lalu, ada dorongan internal yang kuat banget buat kita tetap konsisten sama tindakan dan citra diri kita. Dorongan konsistensi tadi ya? Iya. Dan terakhir, ada rasa percaya dan hormat mendalam yang muncul secara natural ke orang yang menunjukkan kerendahan hati tulus, bukan yang dibuat-buat atau palsu. Kalau kita paham mesin-mesin di baliknya ini, kita bisa menerapkan teknik-tekniknya dengan lebih bijak dan efektif. Jadi nggak cuma sekedar ikut-ikutan langkahnya aja, tapi ngerti kenapa itu bisa berhasil. Wow, pembahasan yang daging banget ya soal bangun loyalitas ini benar-benar ngupas dari sisi psikologisnya. Nah, buat Anda yang lagi dengerin nih, Iya, buat Anda semua, dari keempat teknik yang kita obrolin tadi, jadi orang dalam, jadi bagian dari sesuatu yang hebat, teknik sedikit demi sedikit, dan kekuatan kerendahan hati, kira-kira mana nih yang paling ngeklik atau paling relevan sama situasi Anda sekarang? mana yang rasanya paling bisa langsung dicoba gitu ya? Iya, mana yang paling pengen Anda coba terapkan buat bikin hubungan di sekitar Anda, entah di kerjaan, pertemanan, atau mungkin keluarga, jadi lebih kuat loyalitasnya. Coba dipikirin sebentar. Sambil Anda mikiran itu, coba deh renungkan perspektif ini sejenak. Kita kan sering banget ya mikir kalau loyalitas itu sesuatu yang harus kita dapatkan. Atau bahkan kadang kita tuntut dari orang lain. Kenapa sih dia nggak loyal sama saya gitu kan? Iya, seringnya mikir gitu. Seolah loyalitas itu kewajiban orang lain ke kita. Nah, gimana kalau kita coba balik cara pandangnya sedikit? Gimana kalau loyalitas sejati itu sebetulnya lebih tentang lingkungan yang kita ciptakan? Lingkungan yang kita ciptakan, maksudnya? Tentang karakter dan integritas macam apa yang kita pancarkan ke orang-orang di sekitar kita setiap hari. Sesuatu yang secara alami, tanpa perlu dipaksa, bikin orang lain tertarik untuk mendekat, merasa nyaman, merasa terhubung. Dan akhirnya memilih untuk tinggal dan setia. Tepat. Memilih untuk setia, bukan karena mereka harus,
tapi karena mereka mau ada di sana, di lingkungan yang kita bangun itu. Karena mereka merasa dihargai, merasa jadi bagian dari sesuatu yang baik. Jadi pertanyaannya bukan gimana cara bikin orang lain loyal ke saya. Mungkin lebih ke apa satu perubahan kecil dalam cara saya berinteraksi dengan orang lain setiap hari yang bisa mulai saya lakukan hari ini juga untuk membangun fondasi lingkungan dan karakter yang secara alami mengundang loyalitas. Mungkin dimulai dari hal kecil aja dulu. Gitu sih renungannya. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan masing-masing ya. Oke deh, kayaknya udah cukup mendalam pembahasan kita kali ini tentang membangun loyalitas berdasarkan bab 4 dari buku David Lieberman. Semoga ada insight baru ya. Iya, semoga ada manfaatnya buat Anda semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai ketemu lagi di pembahasan mendalam lainnya.